Bagian 8. Sekuntum bunga yang terkoyak. Dengan frustasi, Said merobek sorbannya dan membuangnya di tanah dengan putus asa. Dunia ini telah hancur. Hari-harinya telah berganti menjadi malam yang tak berkesudahan. Ia bernafas dengan keras dan berusaha untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan kekuatan serta keberanian, ia mulai bicara. Kau dulu pernah menjadi sekuntum bunga, bungaku. Tapi kini kelopakmu telah remuk dan terkoyak, dan aku tak lagi mengenalimu. Lihatlah dirimu. Kau bocah belia yang dibodohi oleh cinta. Siapa yang telah menjatuhkan kutukan kepadamu? Dosa apa yang telah kau perbuat sehingga kau harus menanggung akibat yang seperti ini? Kau akan mati. Katakan kepadaku, siapa yang telah mendorongmu hingga ke tepian seperti ini? Ya, memang kau masih muda, dan kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh anak muda dapat dimaafkan. Namun kebodohan hingga ke titik ini bukan lagi kebodohan, ini murni kegilaan. Bukankah penderitaanmu sudah cukup? Bukankah hatimu telah merasakan sakit? Cukup sudah. Hasratmu ini menghancurkanmu, aku, dan kehormatanku. Bagaimana kau bisa kehilangan kontrol dirimu? Jika kau tak dapat melihatnya, maka biarlah aku menjadi cermin bagimu. Biarkan aku menunjukkan apa yang sedang kau lakukan, agar kau dapat menghentikannya. Lepaskan dirimu dari rantai perbudakan ini. Bebaskan hatimu dan pikiranmu dari kegilaan yang telah kau bawa pada dirimu ini. Pria tua itu mengusap pipi putranya dengan tangan gemetar. Lalu dengan air mata menggenangi matanya, ia melanjutkan. Kau bahkan tak mau menatapku. Tidakkah kau menganggapku sebagai temanmu? Kau tak harus sendirian, putraku. Mereka-mereka yang melarikan diri dan berusaha untuk tetap menyendiri akan terus sendiri. Sendirian dengan kesedihan mereka. Kau tak perlu melarikan diri. Setidaknya bukan saat ini, karena masih ada tempat untukmu di hatiku. Jangan lupakan bahwa kita memiliki darah dan daging yang sama. Saat kau mengerang-erang demi cintamu, aku berduka untukmu. Saat kau merobek-robek jubahmu, dalam keputusasaanmu, hatiku terbelah menjadi dua. Saat kau terbakar, aku juga terbakar. Saat kau menangis, aku tenggelam dalam air matamu. Kumohon kepadamu, bangkitlah sebelum semuanya terlambat. Masih ada waktu, masih ada harapan. Kau seharusnya tak kehilangan harapan. Bahkan hal-hal sepele yang hanya tampak di permukaan, yang kau anggap tak dapat membantu untuk menyelamatkanmu. Dan yakinlah pada Allah, berbekal keyakinanmu kepadanya. Bahkan keputusasaan dapat berubah menjadi harapan. Percayalah kepadaku. Berharaplah dan berusahalah untuk gembira. Bergabunglah dengan mereka-mereka yang tertawa. Bersenda gurau dan bergembiralah. Jangan jauhkan dirimu dari mereka. Dengan bergabung dengan mereka-mereka yang ceria, aku yakin kau juga akan menemukan kebahagiaan. Akan sulit pada awalnya, tapi kau akan baik-baik saja. Percayalah. Bukankah di pegunungan juga terdapat butir-butir kecil pasir? Bukankah lautan juga terdiri dari tetes-tetes kecil air? Dengan kesabaran, maka kebahagiaanmu pasti akan tumbuh. Kebahagiaan itu akan tumbuh dengan begitu besarnya, sehingga kesedihan yang membuatmu menderita ini pasti akan terlupakan. Yang kau butuhkan hanya waktu dan kesabaran. Dan dengan waktu dan kesabaran, kau akan melupakan gadis itu. Hal itu memang benar. Lagi pula, mengapa kau berikan hatimu kepada mawar yang mekar tanpa kehadiranmu, sementara kau masih tetap berkubang dalam debu? Hanya hati sekeras batulah yang mampu menghancurkan hati seperti milikmu.
karena itulah yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, lebih baik kau melupakannya. Putraku tersayang, kau lebih berharga bagiku daripada kehidupanku sendiri. Kumohon kepadamu, kembalilah pulang. Apalah yang bisa kau temukan di pegunungan ini kecuali rasa sakit, kesendirian, dan air mata. Jika kau tetap berada di sini, kegilaanmu akan semakin menjadi-jadi, dan pada akhirnya kau akan menghilang selamanya, bahkan bagi dirimu sendiri. Pedang kematian sedang bersiap-siap di atasmu, seperti halnya ia bersiap-siap untuk kita semua. Karena itu, selagi masih ada waktu, kembalikanlah kesadaranmu, tinggalkan neraka ini, dan kembalilah kepada aku. Pilihlah kebahagiaan, bukan kesedihan, dan buatlah musuh-musuhmu menangis. Majnun mendengarkan dalam diam saat ayahnya yang tua itu membuka hatinya dan mengeluarkan kesedihan serta harapannya. Setelah ayahnya selesai berbicara, ia memberikan jawabannya. Ayah adalah kebanggaan bagi seluruh masyarakat Arab, dan ayah juga adalah penguasa dari semua yang terlihat. Dan ayah adalah ayahku yang kucintai dengan sepenuh hati dan kuhormati. Ayah memberikanku kehidupan. Semoga ayah takkan kehilangan hidup ayah, dan semoga aku takkan kehilangan ayah. Ayah, aku berlutut di hadapan ayah sebagai budak ayah. Meskipun demikian, ayah memintaku untuk melakukan hal yang tak mungkin, karena aku tak memilih jalan yang telah kuinjak. Aku telah dilemparkan ke jalan itu. Aku dirantai dan dibatasi oleh belenggu yang terbuat dari besi. Namun bukan aku yang meletakkan di sini. Jika aku adalah budak cinta, maka hal itu terjadi karena takdir telah menetapkan demikian. Ikatan takdir tak dapat dilepaskan begitu saja. Aku tak bisa melepaskan belenggu ini. Aku tak bisa melepaskan diriku, kecuali takdir melepaskanku terlebih dahulu. Apakah bulan bersinar karena keinginannya sendiri? Apakah air laut pasang karena kehendaknya sendiri? Carilah kosmos dan periksalah setiap makhluk hidup, dari semut ke gajah, dan ayah takkan menemukan satupun makhluk yang tidak diatur oleh perintah dan ketetapan takdir. Ada sebuah batu di dasar hatiku. Siapakah yang dapat memindahkannya? Bukan aku. Ada api yang menyala di dalam jiwaku. Siapa yang dapat memadamkannya? Bukan aku. Aku menanggung beban yang telah diletakkan di bahuku oleh takdir. Dan bahkan jika aku mencoba sejak sekarang hingga hari kiamat tiba, aku tetap takkan sanggup melepaskan beban itu. Ayah bertanya mengapa aku tak bisa tertawa. Aku sang penderita. Air mata kesedihan yang menjadikanku si penderita, bukan air mata kebahagiaan. Apakah mungkin seorang ibu tertawa saat menguburkan jenazah anaknya? Apakah pantas bagi seorang di posisiku untuk tertawa? Apakah ayah belum mendengar dongeng tentang ayam hutan dengan semut? Baiklah, akan kuceritakan. Seekor ayam hutan sedang mencari makan ketika menemui seekor semut. Si ayam hutan menangkap salah satu kaki semut itu dengan paruhnya dan hampir saja menelannya ketika si semut itu menjerit. Hei ayam hutan, jika kau pikir kau pintar, biarkan aku melihatmu tertawa. Karena tertawa adalah satu-satunya hal yang tak bisa kau lakukan dengan baik. Si ayam hutan adalah hewan yang sangat bangga dengan dirinya. Dan untuk menunjukkan kepada si semut yang berani betapa hebatnya ia saat tertawa, ia membuka paruhnya lebar-lebar dan mulai terbahak-bahak. Pada saat itu, si semut lari dan menyelamatkan diri, meninggalkan si ayam hutan yang bodoh itu sendirian tanpa makanan. Dan begitulah ayah. Jika seseorang tertawa saat situasi tidak menuntutnya untuk bergembira, maka ia tak ubahnya si ayam hutan. Ia akan hidup
dengan penyesalan karena tertawa terlalu dini. Aku juga tak memiliki alasan untuk tertawa, kata Majnun. Bahkan keledai yang sekarat takkan menurunkan muatannya hingga kematian benar-benar merenggutnya. Lalu mengapa ia harus takut pada kematian? Ayah memang telah memperingatkanku. Namun pecinta macam apa yang menganggap ancaman kematian secara serius? Seorang pria yang termakan habis oleh cinta takkan gentar menghadapi kematian. Seorang pria yang mencari kekasihnya tak akan takut menghadapi dunia dan juga perangkapnya. Mana pedang yang sedang bersiap-siap di atasku? Biarkan ia menghujamku. Laila adalah satu-satunya rembulan dalam duniaku. Karena takdir tak mengirimkan awan hitam untuk menyembunyikannya, maka biarkan bumi menelanku. Jika jiwaku telah terjatuh karena dirinya, maka jadilah seperti itu. Setidaknya, kejatuhanku terasa bagaikan syurga. Biarkanlah aku seperti ini. Kumohon. Semangatku telah hancur, dan jiwaku telah hilang selamanya. Apa yang ayah inginkan dariku?